Buona domenica, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Massimo di Sanur, Bali. Sering banget orang tanya, apakah di hari libur pasti rumah suka masak? Justru setiap hari Minggu, sesuai tradisi, ini sudah keturunan 3, selalu masak di rumah dan selalu persiapkan 2 resepisnya yang membuat tradisi dan aroma di rumah adalah tomato sauce untuk masak pasta makan siang dan kaldu sayur. Ini disiapkan langsung untuk dinner. Wait a minute. Who are you? Saya akan difokuskan video ini untuk tomato sauce dan mudah-mudahan banyak like. Saya akan menjelaskan kaldu juga. Untuk tomato sauce, kita bisa proceed dengan jenis tomato yang berbeda. Kalau mau tomato fresh, pastikan tomatonya sudah sangat matang. Jangan pakai tomato yang untuk salad. Jangan pakai tomato ini. Ini tidak cocok untuk tomato sauce. Ya. Atau bisa tomato-tomato yang sudah direbus sebelumnya dan dikalengkan. Ini kita selalu available di restoran Massimo. Kita buat sendiri. Lain kali mungkin saya menjelaskan juga. Solusi ketiga, tomatonya yang di dalam can. Ini tomato dari kota lahir saya. Kita biasanya di bulan Agustus, tomatonya banyak dan kita petik dan langsung masuk ke kaleng supaya selama 1 tahun punya aroma selalu sama. Khusus untuk hari ini saya akan buat tomato sauce dengan 2 jenis tomato. Ada sedikit tomato fresh yang menambah aromanya dan tomato kaleng ini saya akan menjelaskan prosedurnya yang sangat-sangat benar. Oke, siap. Nomor 1, bisa ambil tomatonya, lepas ini petiknya hijau. Kita akan buat tomato sauce untuk 4 orang. 1, 2, 3, 4, 6, 8 tomato cukup banyak. Akan dipotong bagi 2 seperti ini. Sedikit bawang putih, bahasa Itali aglio. Akan belajar dikit bahasa Itali bersama-sama ya. Aglio cukup dikeplak seperti ini supaya aromanya nanti keluar seperti ini. Kulitnya dibiarin dan siap-siap buka sos tomatonya, kalengnya. Voila. Dan kita siap untuk ke pan. Jangan lupa extra virgin olive oil untuk menambah rasa. Kita pakai granoro, ini dari kota lahir saya juga. Jenis olives dipetik pakai tangan untuk buat top extra virgin olive oil. Let's go to the fire. Oke, ini kita siap-siap untuk tomato sauce. Step pertama, pan di atas api dan kita mau tomatonya supaya menjadi sedikit matang untuk keluar aromanya kayak gini ya. Di bawah kita mau supaya sedikit air natural tomatonya menjadi kering dengan matang. Voila, kayak gini. Menunggu sebentar. Sudah kelihatan airnya keluar dari tomatonya.
Ini akan menambah aroma ke tomato sauce kami. Operasional pertama ini kita buat dengan api besar. La 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 la. Ini bisa. Suaranya tomatonya. Saya ingat waktu kecil terlalu suka mendampingi orang tua pas masak, dan ini keluar cintanya saya untuk menjadi chef. Wala, ini aromanya sudah keluar. Tunggu lagi sebentar. Oke. Yes, ini udah mulai kelihatan warnanya sudah mulai merubah. Diputar balik tomatonya. Oke. Good. Ini waktunya untuk kita masuk extra virgin olive oil secukupnya seperti ini, dan garlic dengan lengkap kulitnya. Ini garlicnya lagi beraroma. Ini air ini olive oil kita dengan air tomato. Oke, now garlic sudah buat kerjanya dia. Ini kita bisa angkat dulu. Pindah ini sebentar di luar api. Dan ini waktunya untuk masuk tomatonya yang dari kaleng. Kembali ke api. Kenapa tadi kita angkat pan dari api? Kalau terlalu panas, pas masuk tomatonya dari kaleng, semua lempar kiri kanan di dapur kami. Satu, menjadi kotor. Kedua, tomatonya terbakar di pinggir-pinggir pan. Kita tidak mau rasanya itu. Good. Ini sudah masuk. Kemudian kita menambah air putih sebanyak setengah can. Seperti ini. Bisa bersih-bersih sisa tomato di pinggir can dan masuk ke sausnya kami. Kemudian diperas tomatonya seperti ini. Ini waktu untuk kita masuk garamnya. Voila. Dan basil. Kalau yang cantik-cantik ini di atas kita bisa simpan kalau punya tamu di rumah untuk buat dekorasi piringnya. Ini dengan batang, karena batangnya punya banyak rasa. Dengan batang bisa masuk ke sos. Putar dikit. Oke.
Terus mulai sekarang kecilin api paling kecil, taruh tutup dan 55 menit. Coba lihat seperti ini. Tak, 55 menit. Ya, di bawah waktunya itu sosnya terlalu asam. Ingat setiap 10-15 menit untuk aduk sedikit. Pas banget waktunya. Ini tomato sauce kami, bisa lihat kentalan. Dan ini bijian-bijian tomato dari tomato fresh yang kita menambah tadi. Oke, ini bisa matikan api dan simpan tomato sauce sampai waktu jam makan siang. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Oke, tadi kita sudah siapkan tomato sauce. Pada waktu keluarga mau makan, tinggal taruh air di atas api sampai mendidih. Dan ini waktunya untuk isi garam. Dan untuk kali ini spaghetti vermicelli, matangnya 7 menit, kurang lebih untuk 2 porsi 200 gram. Masuk ke dalam dan ini waktu untuk mulai terhitung waktunya 7 menit untuk matang al dente. A few moments later. Oke, spagettinya hampir matang, lagi seberapa detik. Kita panaskan tomato sauce dulu. Oke. Ini waktunya untuk panaskan ulang tomato sauce. Dan cek matangnya spaghetti. Untuk orang Itali, pada waktu bengkok sedikit seperti ini sudah matang. Mungkin untuk orang Indonesia suka lebih matang lagi dikit. Saya lihat tomato sauce senang, kental, cukup. Kita tidak mau tomato sauce yang berair ya. Sebelum masuk spaghetti, kita bisa angkat batangnya basil. Ini dia. Oke. Ready. Pastikan spagettinya tidak berair.
dan masuk ke tomato sauce. Spaghetti pomodoro pronti, and let's go for plating. Okay, spaghetti pomodoro hari Minggu. Untuk hari ini dapat masak untuk 2 orang. Kita bagi-bagi rata. Voilà. Bisa lihat sos tomat yang kita mencari adalah cukup kental. Voilà. Kalau mau menambah rasa bisa parmesan cheese, kalau kesukaan bisa black pepper, dan daun basil. Spaghetti pomodoro alla hari Minggu Italia. Buon appetito, sampai jumpa lagi. Ciao, Massimo Sanor Bali.